Tes, yo, halo semuanya. Balik lagi ke pembahasan produk. Ya, sebenarnya gue lagi jarang-jarang main ke headquarter CSI. Jadi ini mumpung gue di sini, gue pengen bahas banyak produk gitu yang baru ya. Yang ini mungkin nggak mungkin gue bawa ke Malang karena memang stoknya lagi dikit banget, langka, susah gitu ya. Dan ini adalah DAC dari Blond V1. Ini adalah DAC terbaru dari Blond ya. Selama ini gue tahu sih Blond tuh bikin in-ear monitor dan ini adalah DAC terbaru mereka yang mereka bikin baru aja. Kita bahas dulu deh tipis-tipis ya. Kalau ngomongin dari spesifikasi sih Blond ini dia pakai chip yang sama dengan Mundron Pro, yakni DAC dari CS43131. Tapi katanya tuningannya beda. Tapi sebelum kita bahas sampai ke tuningan, kita mau bahas tipis-tipis dulu nih build quality. Jadi emang kalau dari build quality cukup berbeda dari DAC yang mungkin gua cobain di harga under sejutaan. Karena ini harganya cuma 600 ribuan coy. Cheap banget atau murah banget. Tapi bukan berarti ini murahan, karena build quality-nya bisa kalian lihat full dari metal ya kerangkanya. Terus ada logo WGZ Blond di bagian samping dan bolong lagi. Mungkin ini buat apa ya? Buat naruh lanyard gitu jadi gantungan bisa. Dan dia di bagian depan sini transparan dan di bagian belakang ada tulisannya Let the Music Burn dengan tipenya Let the-nya digabung, Let the Music Burn 2014. Oke. Dan di sampingnya ada volume up, volume down, dan juga ini kayaknya tombol play pause ya. Aku kurang tahu nih fungsinya. Ntar coba kita otak-atik. Tapi yang paling penting tuh di sini outputnya. Outputnya ada dua, single ended dan balance. Jadi kita bakal bahas dikit nih spesifikasinya. Dan ini sambil kita cek ya spesifikasinya dari Blond V1. Oke, nih. Kalau DAC chip udah gue sebut dia pakai dual CS43131 dan untuk frekuensi responsnya katanya dia sampai 5 Hz hingga 80 kHz. Lumayan tinggi ya. Untuk konektornya dia ada single ended dan balance dan SNR. Oke, 132 desibel berarti dia cukup kenceng ya kalau ngeluarin suara. Nah, ini untuk output balance-nya 4 VRMS, output single ended-nya 2 VRMS. Itu berapa miliwatt ya? Harus dikonversi dulu. Untuk DSD bisa, untuk PCM bisa. Ini juga menarik buat quality-nya, dia juga kabel-kabelnya detachable. Jadi ini bisa diganti kabel kalau memang kabelnya bermasalah. Kabelnya ada kayak kabel Peitiao ini kayak kabelnya si 7 Hz Sonus ya. Lumayan sih, kalau dari looks-nya keren. Gua akuin untuk dongle 500 ribuan ini keren banget. Jadi kita langsung aja masuk ke pembahasan suara tipis-tipis bandingin dengan si Dawn Pro. Nah, di tangan gue ini yang pertama nih ada Blond V1 dan ini ada Moondrop Dawn Pro. Kita bandingin sih ya gimana ya suaranya ya dua-duanya. Kita tes aja dengerin beberapa lagu dulu ya. Ya buat ngetes sih buat ngetes sih gue pakai ini 7 Hz Sonus. Ya, kenapa pakai Sonus? Karena ya ini in-ear monitor yang lagi banyak yang pakai ya. Bisa dibilang nih in-ear monitor 7 Hz yang lagi sejuta umat gitu ya, banyak yang pakai. Kabelnya sih mirip ya kalau sama kabel Blond sama kabel Peitiao gitu. Jadi kita cobain sih rasanya. Surprisingly Blond V1 ini suaranya warm. Nggak seperti CS431 yang gua kenal dimana suaranya rata-rata berat. Ini warm dari single ended outputnya. Mungkin gue nanti bakal ganti kabel buat coba output balance-nya. Gue bakal pakai kabelnya Verus buat ngetes. Tapi sementara sih gue dengerin di beberapa lagu instrumental, ada lagu rock, ada lagu metal juga. Kalau frekuensinya lumayan tebel, padat, dan rumblingnya juga dapat 5 Hz itu berarti dan lumayan deep ya. Deep menurut saya. Dan untuk frekuensi mid bass-nya juga lumayan kerasa, tebel, agak boom sih, agak boom dikit. Midrange-nya juga natural, enak buat lagu-lagu akustik, bisa ngeluarin teknis dari in-ear monitor yang punya bass vokal cukup bagus ya. High frekuensinya lumayan smooth. Jadi ini nggak seperti CS43131 yang gua kenal karakternya. Kita bandingin sama Moondrop Dawn Pro. Jadi gua ganti dulu ke Moondrop Dawn Pro ya dari output single ended-nya. Beda banget presentasi suaranya. Di Dawn Pro suaranya terkesan lebih intimate, lebih dekat dari single ended-nya tuh. Jadi instrumen tuh serasa ngitarin gua, dimana impact dari low frekuensi, mid frekuensi dan juga high frekuensinya tuh terasa dekat banget. Jadi seolah-olah tuh stagingnya jadi kayak sedikit claustrophobic ya atau lebih sempit ya. Tapi buat monitoring sih gua rasa seperti Dawn Pro ini lebih masuk ya. Karena buat gua kalau gua monitoring gua butuh instrumen tuh semuanya kedengaran. Bukan berarti
si Blonde V1 jelek, tapi kalau buat nonton santai presentasi yang ditampilin itu lebih impresinya kayak first row, V1 lebih dapat. Jadi kayak kita nonton performance gitu ya. Dan beda persepsi kayak gini juga amat berpengaruh, karena kadang gua juga lebih suka yang stackingnya lebih linear, yang lebih first row kayak gitu, yang lebih instrumennya lebih jajar di depan gitu ya. Dan terkadang gue juga butuh yang seperti Dawn Pro ini. Secara teknis sih keduanya mirip, nggak ada perbedaan yang signifikan. Kalau lu dengerin V1 lumayan detail, sebenarnya detail retrievalnya sebanding dengan Dawn Pro, cuma bedanya dia lebih jauh aja, lebih linear aja dibandingkan Dawn Pro yang lebih spherical, lebih munyer gitu ya bahasa Jawanya gitu ya. Jadi simpelnya ini dua DAC yang punya chip yang sama tapi dituning secara sangat berbeda, pendekatannya berbeda, tapi itu dari port single endednya. Lalu gimana dengan port balance-nya? Lalu kita coba dulu aja nih, kabelnya gini gue ganti kabel si Sonus ini dengan kabel Verus. Buat in-ear monitor, buat ngetes balance-nya gue pakai kabel dari Verus, kabel Verus ini SPCN2 ya. Kenapa gue pakai M2? Karena sama-sama base-nya adalah silver plated Cooper, yang harusnya ekspektasi gue tuh nggak terlalu ngubah karakter dari 7Hz Sonus nih. Kenapa? Dia kabel bawahnya SPC kayak gitu ya. Jadi gue berharap sih karakter suaranya nggak terlalu beda jauh, berbedanya itu jadi nggak terlalu kerasa. Jadi biar on par aja gitu ya bahannya dibandingin. Jadi kita ganti kabelnya dulu. Ya, untuk barang-barang yang gue cobain semuanya nih ada di CSI Zone ya. CSI Zone tuh toko di Tangerang Selatan bagi yang belum tahu. Di toko portable audio di Tangerang Selatan, dimana kalian di sini tuh selain bisa beli barang, kalian juga bisa nyobain dulu sebelum beli barangnya. Nah, kalau memang kayak kabel gini pergantiannya, kalian wajib sebenarnya nanya ke staffnya, seperti yang kayak gua, kayak Dimas tuh wajib. Kenapa? Karena memang butuh kehati-hatian buat masang kabel, takutnya kabelnya ntar bengkok atau gimana kan, berbahaya. Buat in-ear monitor kalian juga, buat barang kita juga ya. Lalu kita lanjut buat tes Blonde V1 dengan output balance menggunakan kabel Verus N2 dan juga dan juga in-ear monitornya pakai 7Hz Sonus. Beda banget. Jadi output balance dari Blonde V1 ini lebih mirip output single endednya dari Dawn Pro. Presentasi suaranya, stagingnya ditata lebih imersif, ditata dengan instrumen lebih dekat, dan juga lebih spherical gini ya, lebih munter di lengkungan sekitar kepala. Karakter suara masih tetap kesannya lumayan warm, agak warmish gitu, enjoyable buat long listening. Karena memang kebetulan gue pakai in-ear monitor yang vokalnya lumayan oke ya, jadi ini enak buat vokalan juga. High frekuensinya masih terkesan smooth, sopan, lembut, nggak nusuk, tapi presentasi staging aja yang sekarang lebih deket. Oke, nah, perlu nggak ya dibandingin dengan balance-nya si Dawn Pro, tapi ya nggak masalah, kita coba aja. Gue nggak suka presentasi suaranya sama sekali. Jadi kalau memang Dawn Pro itu kelemahannya ketika dicolok balance gitu ya, semuanya maju, vokalnya maju, mid range-nya jadi lebih sempit, terus low frekuensinya jadi lebih tight, lebih ini shouty banget. Shouty-nya pakai banget, dicoba pakai 7Hz Sonus. Oke lah, sorry gue pakai in-ear monitor ini kenapa? Karena emang Sonus sebenarnya udah cukup buat gue ngetes itu, udah basicnya udah bagus. Ini monitor ini udah hybrid, punya presentasi mid range yang aman, low frekuensi yang aman, frekuensi yang lumayan jelas. Tapi di Dawn Pro jadi shouty dan gue nggak suka presentasi suaranya. Gue lebih suka Blonde ini pakai output balance dibandingkan si Dawn Pro pakai output balance-nya di in-ear monitor 7Hz Sonus ya. Jadi semoga dengan video ini kalian dapat kesimpulan gimana sih karakter secara umum dari Blonde V1 ini ya. Jadi gue ringkas aja di video ini. Oke, kesimpulannya dengan harga 500 something, hampir 600 ribuan, Blonde V1 ini sebenarnya punya potensi yang lumayan bagus. Bahkan menurut gue lebih aman daripada Dawn Pro telinganya. Kenapa? Ketika Dawn Pro ini gue pakai untuk perbedaan misal dari jack single ended ke balance-nya, ada ketika gue pakai single ended itu aja udah lumayan agresif suaranya, tapi ketika gue pindah ke balance jadi suaranya tuh nggak ketolong agresifnya, jadi super nyerang gitu loh. Tapi dengan Blonde V1 gue dapetin suara yang ketika di single endednya jinak,
presentasinya suara lebih front row, lebih linear. Tapi ketika gue pakai balance-nya, jadi pas seolah-olah dia kayak levelnya itu kayak presentasi suaranya kayak blonde V1 pakai balance sama dengan Dawn Pro pakai single ended. Presentasi suaranya bukan teknikalitasnya ya. Jadi itu doang yang membuat gue deal breaker gue di Dawn Pro dan juga Blonde V1 akhirnya gue lebih suka di AC ini ya. Tapi balik lagi semuanya ke preferensi kalian. Kalau gue lah tadinya kebetulan mungkin pairing gue kurang match, oke. Tapi gue tadi nyobain ini ke Blonde V1 match aja sih, nggak ada masalah. Jadi tuningannya dia memang lebih warm, lebih delicate, low frekuensinya lebih dapat, cocok buat kalian yang suka karakter suara warm seperti gue suka suara warm ya. Jadi gue rekomendasiin ini kalau emang kalian suka suara yang lebih warm ya. Thank you banget, sekian video dari gue dan sampai jumpa di video selanjutnya.